Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Jal Jalali wal Ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang fikih atau tata cara penyembelihan hewan kurban. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Adapun hukum berkurban, menurut sebagian ulama seperti Abu Yusuf di dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah, Al-Lais bin Sa'ad, Al-Auza'i, Al-Thawri, dan Imam Malik di dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Dalilnya adalah Quran surat Al-Kautsar ayat 2, juga di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3123, dan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah halaman 77. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya seperti ulama Syafi'iyah, ulama Hambali, kemudian pendapat yang paling kuat atau yang paling roji dari Imam Malik, kemudian salah satu pendapat dari Abu Yusuf, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Suwaid bin Qofala, Said bin Al-Musayyab, atau Al-Qamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Thawr, dan Ibnu Munzir menyatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1977. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwa nomor 1939, dan juga di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah halaman 76 sampai 77. Berikutnya adalah tentang jenis-jenis hewan yang boleh dikurbankan. Hewan kurban harus dalam bentuk bahimatul an'am atau binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ayat 34. Kemudian, bolehkah berkurban dengan kerbau? Jawabannya adalah boleh. Dalilnya adalah beberapa ulama menyamakan antara sapi dan kerbau. Al-Fayyumi berkata, di antara jenis sapi adalah kerbau. Silakan baca kitab Al-Mihbah Al-Munir halaman 108. Kemudian Ibnu Munzir berkata, para ulama bersepakat bahwa hukum kerbau sebagaimana hukum sapi. Silakan baca kitab Al-Ijma halaman 52. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, kerbau merupakan jenis sapi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran hewan-hewan yang telah dikenal oleh bangsa Arab, yang mereka diharamkan dan mereka diperbolehkan. Kerbau memang tidak dikenal oleh bangsa Arab. Silakan baca kitab Liqa' Babil Maftuh halaman 27. Selanjutnya adalah tentang syarat-syarat hewan yang akan disembelih menjadi kurban. Yang pertama, hewan tersebut masih dalam keadaan hidup sebelum penyembelihan. Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua, hewan tersebut milik sendiri, sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Nah, adapun cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkorban ada 4, yaitu 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Dan yang keempat, sangat tua sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang. Silakan baca kitab Sahih Fikih, Said Fikih Sunnah halaman 370 sampai 375. Yang perlu diperhatikan adalah seekor kambing itu dikurbankan hanya untuk satu orang, dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, dan bahkan ada keluarga atau untuk keluarga yang sudah meninggal dunia.
Selanjutnya, seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta itu dikurbankan untuk 10 orang. Ataupun untuk 7 orang menurut riwayat yang lainnya. Sedangkan ketentuan umur yang mesti diperhatikan adalah, maksudnya umur hewan kurban ya. Yang pertama unta, umur minimalnya itu 5 tahun. Yang kedua sapi, umur minimalnya 2 tahun. Yang ketiga kambing, umur minimalnya 1 tahun. Sedangkan domba, umur minimalnya 6 bulan. Nah, yang paling dianjurkan sebagai hewan kurban adalah yang pertama atau satu, hewan yang paling gemuk dan sempurna. Yang kedua, hewan kurban yang lebih utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Namun yang perlu diperhatikan, 1 ekor kambing itu lebih baik daripada kolektif atau urunan dalam kurban sapi atau unta. Yang berikut adalah warna yang paling utama adalah warna putih polos, kemudian warna debu atau warna abu-abu, kemudian warna hitam. Selanjutnya, berkorban dengan hewan jantan tentu lebih utama daripada hewan betina. Meskipun berkorban dengan hewan betina hukumnya tetap sah dan diperbolehkan. Syarat yang selanjutnya adalah tentang syarat-syarat orang yang akan menyembelih. 1. Dia berakal, baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah balik maupun belum balik, asalkan sudah tamyiz. Yang dimaksudkan dengan tamyiz adalah sudah bisa membedakan yang hak atau yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang sunnah dan yang wajib, yang halal dan yang haram. Yang kedua adalah orang yang menyembelih adalah seorang muslim atau boleh juga dari ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 5. Namun yang mesti diperhatikan di sini adalah sembelihan ahlu kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Nah, jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, misalnya mereka menyembelih atas nama Isa Al-Masih atau atas nama Uzair atau atas nama berhala-berhala yang lainnya, maka pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal atau haram hukumnya. Dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian menyebut nama Allah ketika menyembelih. Dalilnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 121. Selanjutnya adalah syarat-syarat alat yang digunakan untuk menyembelih, yaitu menggunakan alat pemotong yang tajam dari besi ataupun dari selainnya, tetapi tidak boleh menggunakan alat yang terbuat dari tulang atau dari gigi ataupun dari kuku. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 2488. Selanjutnya adalah tentang adab-adab di dalam penyembelihan. Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik kepada hewan. Contohnya adalah tidak terlihat oleh hewan kurban tersebut saat mengasah alat pemotong. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1955 dan hadis riwayat Al-Hakim nomor 257. Selanjutnya adalah membaringkan hewan kurban di sisi sebelah kirinya, kemudian memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan kurban ketika menyembelih. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1967. Selanjutnya adalah meletakkan kaki di sisi hewan kurban. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 5558. Selanjutnya adalah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Dalilnya adalah hadis riwayat Abdul Razak nomor 8585. Selanjutnya adalah mengucapkan tasmiyah dan takbir. Nah, adapun ucapan yang dimaksudkan dengan tasmiyah adalah dan takbir adalah Bismillahi wallahu akbar, yang artinya dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Lalu dilanjutkan dengan membaca haja minka walaka anni, kemudian sebutkan nama dari sohibul kurban. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 2795. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, sebutkan nama dari sohibul kurban, yang artinya adalah ya Allah, terimalah kurban ini
minni dariku, ataupun min fulan dari fulan umpamanya. Jadi disebutkan nama sohibul kurbannya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1967. Atau boleh juga berdoa dengan membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Nah, ada bacaan versi lain nih saat menyembelih hewan kurban yang bersumber dari kitab Kifayah Al-Ahyar, yakni membaca Bismillahi wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Kemudian sebutkan nama daripada sohibul kurbannya, yang artinya adalah dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, terimalah kurban dari, kemudian sebutkan nama dari sohibul kurban. Selanjutnya adalah tentang pembagian hewan kurban. Adapun daging hasil sembelihan kurban, maka lebih utama sepertiganya dimakan atau diberikan kepada sohibul kurban. Lalu sepertiganya lagi dihadiahkan kepada kerabat, kepada tetangga, ataupun kepada sahabat dekat. Serta sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Namun jika dagingnya lebih atau kurang dari sepertiga, atau diserahkan pada sebagian orang saja tanpa kepada yang lainnya, misalnya nih hanya diberikan kepada fakir miskin saja, tidak diberikan kepada golongan yang lain, maka itu pun tetap diperbolehkan. Dalam hal ini ada kelonggaran. Dalilnya adalah Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah nomor 1997 halaman 424 dan 425. Nah, yang perlu diingat adalah tidak boleh menjual daging, kulit, atau apapun bagian dari hewan kurban. Larangan ini berdasarkan dalil, di antaranya sabda dari Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya itu tidak diterima. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, sanadnya sahih. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Ahmad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW memerintahkanku untuk menyembelih unta hewan kurban miliknya, dan Nabi memerintahkan agar aku tidak memberi apapun kepada tukang potong sebagai upah pemotongan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh diberikan bagian apapun dari anggota tubuh hewan kurban kepada tukang potong sebagai imbalan atas kerjanya menyembelih hewan kurban. Nah, jika upah tukang potong saja, ini nih ya, jika upah tukang potong saja tidak boleh diambilkan dari hewan kurban, nah apalagi menjualnya kepada orang lain, tentu lebih diharamkan atau tidak boleh. Begitu juga orang yang bekerja sebagai panitia kurban tidak boleh mengambil upah dari hewan kurbannya. Jika panitia kurbannya menginginkan upah mengurus hewan kurban tersebut, maka mintalah kepada pemilik kurban atau sohibul kurban berupa uang. Jangan ambil bagian dari hewan kurban. Selanjutnya adalah, bolehkah berkurban untuk orang lain atau untuk keluarga yang sudah wafat? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat mengenai keabsahan atau kebolehan kurban untuk mayit jika bukan karena wasiatnya ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i kurbannya tidak sah kecuali jika ada wasiat dari si mayit yang bersangkutan. Imam Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitab Al-Minhaj, tidak sah kurban orang lain selain dengan izin dari orang tersebut. Juga tidak sah pula kurban untuk mayit jika mayit tersebut tidak memberikan wasiat apa-apa kepada orang yang berkorban. Nah, yang masih dibolehkan adalah berkorban untuk mayit namun sebagai ikutan. Misalnya nih, seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya.
baik keluarganya itu yang masih hidup maupun keluarganya yang sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Dasarnya adalah karena Nabi Muhammad SAW pernah berkurban untuk dirinya dan keluarganya, termasuk di dalamnya keluarganya yang telah meninggal dunia. Silakan baca nih di dalam kitab Talqis, kitab Ahkamil Udiyah wa Zakat karya Syekhul Ibnu Utsaimin halaman 12 dan 13. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan amalan kurban minimal ya sekali dalam seumur hidup kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina wa sahalallahu lana khairan wa haitsuma kunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.